10 kebiasaan rumah orang Jepang yang awalnya sulit tapi bikin hidup lebih rapi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut. Sekarang, halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Capek itu aneh ya Bu, badan di rumah. Tapi rasanya kayak habis lari maraton tanpa sepatu. Rumah ada, tapi tenang nggak pernah benar-benar mampir. Bangun pagi sudah disambut piring kemarin. Malam ditutup dengan mainan yang nyelonong kemana-mana. Dan di tengah semua itu ada kita yang sok kuat sambil bilang tidak apa-apa, padahal hati minta libur. Rumah yang katanya tempat istirahat, malah berubah jadi daftar tugas tanpa gaji dan tanpa cuti. Yang bikin tambah capek, semua ini dianggap normal. Ibu harus bisa, ibu harus kuat, ibu multitasking. Padahal pelan-pelan ini nguras emosi. Bukan karena rumahnya kotor, tapi karena kita sendirian ngurusnya. Disinilah aku mulai melirik kebiasaan rumah orang Jepang. Bukan karena ingin sok rapi atau sok estetik, tapi karena mereka melihat rumah sebagai partner hidup, bukan medan perang. Kebiasaan kecil mereka kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar ke kepala dan ke hati. Dan ini penting karena ibu yang tenang itu lebih berharga daripada rumah yang kelihatan bersih di foto. Fenomena rumah berantakan itu sebenarnya cuma gejala. Yang lelah bukan lantainya, tapi penghuninya. Saat rumah diperlakukan dengan cara yang lebih manusiawi, ritme hidup ikut melambat, marah jadi jarang mampir, dan capek tidak lagi numpuk diam-diam. Materi ini penting bukan supaya rumah jadi sempurna, tapi supaya ibu berhenti merasa gagal setiap hari. Karena rumah yang baik itu bukan yang paling rapi, tapi yang paling ramah buat penghuninya. Kebiasaan pertama yang paling bikin aku bengong adalah cara orang Jepang memperlakukan rumah seperti makhluk hidup yang harus dihormati, bukan sekadar bangunan buat naruh badan dan numpuk masalah. Mereka masuk rumah dengan sadar penuh, pelan, lepas sepatu, seolah bilang maaf aku pulang capek hari ini. Sementara aku dulu masuk rumah langsung lempar tas, lempar emosi, lempar badan ke sofa sambil mikir kenapa hidup begini amat. Dan anehnya waktu aku coba berhenti sebentar sebelum masuk rumah, narik napas, sadar kalau ini tempat aku berlindung, capeknya tuh turun sedikit. Kayak rumahnya bilang, tenang Bu, aku masih di sini kok. Kebiasaan kedua yang awalnya bikin aku pengen protes ke alam semesta adalah bersih-bersih sedikit tapi rutin. Bukan nunggu rumah kayak kapal pecah baru panik sambil ngomel. Aku ini dulu spesialis bersih-bersih maraton akhir pekan. Sapu sambil ngedumel, pel sambil curhat ke lantai, capek fisik dan capek batin sekaligus. Tapi orang Jepang itu 5 menit nyapu tiap pagi, lap meja sambil senyum tipis. Dan setelah aku coba, ternyata 5 menit itu nggak bikin hidup tambah berat. Justru bikin rumah nggak pernah sampai tahap bikin ibu pengen resign dari rumahnya sendiri. Kebiasaan ketiga yang jujur aja bikin aku sering kalah adalah prinsip habis pakai langsung beres. Karena sebagai ibu, aku sering merasa multitasking adalah hak asasi. Jadi gelas bisa ditaruh dulu, piring nanti, baju bisa numpuk, alasan klasiknya masih bisa, nanti aja. Padahal nanti itu kayak mantan, jarang bisa diandalkan. Dan waktu aku mulai biasain beres langsung, walau awalnya terasa maksa, ternyata rumah lebih jarang keos. Dan kepala nggak penuh sama daftar dosa barang yang belum diberesin. Kebiasaan keempat adalah soal melepaskan barang. Ini yang paling nyentil hati ibu-ibu karena kita sering punya hubungan emosional sama barang, gelas retak tapi kenangan, baju nggak muat tapi sayang, kardus disimpan, siapa tahu berguna, padahal nggak tahu buat apa. Sementara orang Jepang lebih milih rumah lega daripada lemari penuh kenangan yang bikin sesak. Dan waktu aku mulai berani bilang terima kasih lalu melepas, rasanya kayak habis nutup tab utang mental yang lama kebuka. Kebiasaan kelima adalah fungsi ruang yang jelas. Di Jepang kasur ya buat tidur,
Meja makan buat makan, ruang tamu buat nerima tamu, sementara aku dulu makan di kasur, kerja lembur di kursi sofa, lipat baju sambil nonton, semua dicampur kayak rujak emosi, dan hasilnya otak nggak pernah istirahat. Begitu aku coba nurutin fungsi ruang, tidur jadi lebih nyenyak dan badan nggak lagi bingung. Ini waktunya istirahat atau mikir cicilan. Kebiasaan keenam adalah menjaga emosi di dalam rumah. Orang Jepang jarang melampiaskan marah ke ruang tinggalnya. Sementara aku dulu bisa marah sambil nyapu, kesel sambil ngepel. Rumah bersih tapi aura kayak habis sidang skripsi. Dan waktu aku coba berhenti beberes pas lagi emosi, nunggu tenang, baru lanjut. Ternyata bersih-bersih bisa jadi aktivitas penyembuhan, bukan ajang pelampiasan. Kebiasaan ketujuh adalah melibatkan semua anggota keluarga. Di Jepang, bersih-bersih itu urusan bersama. Bukan cuma tugas ibu yang dianggap punya tenaga cadangan tak terbatas. Aku dulu mikir lebih cepat aku aja yang kerjain. Padahal ujungnya capek dan kesel. Begitu aku mulai minta bantuan, walau hasilnya kadang nggak sesuai ekspektasi, ada rasa dihargai, dan rumah terasa lebih adil secara emosional. Kebiasaan kedelapan adalah rutinitas kecil sebelum tidur. Mereka jarang membiarkan rumah dalam kondisi berantakan saat malam. Sementara aku sering mikir besok aja toh capek. Tapi bangun pagi, lihat rumah berantakan itu efeknya kayak disambut masalah sebelum sikat gigi. Waktu aku mulai beres dikit sebelum tidur, cuma lipat selimut, rapihin meja, paginya terasa lebih ramah. Kebiasaan kesembilan adalah kesadaran visual. Orang Jepang sadar mata itu pintu lelah mental. Terlalu banyak barang di depan mata bikin kepala penuh tanpa sadar. Aku baru ngerti kenapa sering capek, padahal cuma di rumah. Setelah aku kurangi pajangan yang cuma jadi debu kolektor, rumah terasa lebih lega, dan aku lebih jarang merasa pengen kabur ke kamar mandi cuma buat diem. Kebiasaan ke-10 adalah memandang rumah sebagai partner hidup, bukan musuh yang harus ditaklukkan setiap hari. Orang Jepang merawat rumah bukan karena perfeksionis, tapi karena sadar rumah ikut menopang hidup mereka. Dan waktu aku ubah cara pandang itu, dari melawan rumah jadi berdamai dengan rumah, beban mental berkurang walau pekerjaan rumahnya tetap ada. Pada akhirnya, rumah itu bukan lomba pamer paling rapi sedunia. Bukan juga arena uji nyali antara ibu dan tumpukan cucian, tapi tempat kita pulang dengan napas agak panjang dan bahu sedikit turun. Rumah yang tenang bukan berarti rumah tanpa debu, tapi rumah yang isinya manusia yang tidak terus-menerus merasa gagal hanya karena lantai belum dipel. Kalau hari ini rumah masih berantakan, itu bukan tanda kamu malas. Itu tanda kamu manusia yang sedang hidup. Pelan-pelan saja. Tidak perlu langsung berubah jadi versi paling disiplin sejagat raya, karena bahkan sumpit pun bisa jatuh dari tangan orang Jepang kalau lagi capek. Sedikit demi sedikit, satu kebiasaan kecil cukup, karena rumah yang damai tidak lahir dari maraton bersih-bersih sambil ngomel, tapi dari niat lembut yang diulang-ulang. Dan kalau hari ini cuma sempat beres satu sudut, itu bukan kegagalan, itu sudah kemenangan kecil yang layak dirayakan walau tanpa balon. Jadi, jangan kejar rumah sempurna, kejar rumah yang ramah pada penghuninya, terutama pada diri sendiri. Karena ibu yang tenang itu jauh lebih penting daripada sofa bebas debu, dan rumah yang penuh tawa itu lebih mahal nilainya daripada lemari yang isinya rapi tapi hatinya capek. Besok kita coba lagi dengan hati lebih ringan, bahu lebih santai, dan keyakinan bahwa perubahan kecil hari ini bisa jadi ketenangan besar di kemudian hari. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.